asing dari kampung berapa? Ongkos mobilnya berapa? Sekarang ini tiket udah mepet jam 11. Majikan udah nunggu di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kabar terbaru mulai hari ini yang pulang ke Indonesia wajib bawa surat tes PCR. Jika tidak, maka tak boleh naik pesawat dan gagal pulang ke Indonesia. Berita yang kedua adalah mulai hari ini jika pulang ke Indonesia wajib dikarantina. Bawa surat PCR ataupun tidak tetap dikarantina. Berikut penjelasannya. Ingat, masa berlaku surat PCR hanya 3 hari. Jangan sampai bernasib sama dengan Mbak TKW ini dikarenakan surat PCR-nya kadaluarsa beliau gagal terbang. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diliput dari suarabmi.com, kabar buruk menyelimuti dunia buruh migran Indonesia hari ini. Setelah beberapa waktu lalu ada aturan wajib PCR. Mulai hari ini per tanggal 29 Desember 2020, semua TKI yang pulang tidak membawa PCR ditolak masuk ke dalam pesawat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya guys, sebetulnya peraturan ini itu sudah beberapa hari yang lalu ada. Hanya saja mungkin beberapa hari ini masih dikasih toleransi. Ya buktinya beberapa teman kita itu yang pulang ikut bawa Cikrak pun masih bisa lolos tanpa tes PCR atau surat PCR guys. Namun mulai hari ini itu sudah tidak berlaku guys. Jadi semua diwajibkan membawa surat PCR. Jika tidak, maka tidak boleh terbang dan tidak boleh naik pesawat. Aturan ini diadakan mulai tanggal 22 Desember, namun baru hari ini ada pelarangan total di bandara secara menyeluruh. Hari ini tidak membawa surat PCR tidak bisa terbang, dan membawa PCR pun harus dikarantina di Jakarta, ucap Bocikrak yang mengalami langsung di bandara. Untuk di Taiwan sendiri, tes PCR sangatlah mahal. Jika resmi ada ARC, harganya kisaran 6.000 NT sampai 8.000 NT, yaitu sekitar 3 juta hingga 4 juta rupiah. Namun tanpa ARC alias pekerja ilegal, harga PCR sampai 12 ribuan, sekitar 6 juta rupiah. Selain itu, dalam aturan terbaru di Indonesia disebutkan, tanpa PCR wajib karantina 5 hari dengan 2 kali tes swab. Namun nyatanya ada PCR pun tidak bisa langsung pulang. Sedangkan yang PCR wajib karantina menunggu hasil tes swab ulang, yaitu sekitar 3 hari. Tempat untuk menunggu tetap gratis untuk para TKI. Selain itu, adanya tren atau jenis baru virus COVID-19 di luar negeri, pemerintah Indonesia memberlakukan lockdown selama 14 hari, mulai 1 sampai 14 Januari 2021. Artinya warga negara asing atau WNA dari negara manapun tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan ya guys. Bagi teman-teman dimanapun berada ya, jika ingin pulang ke Indonesia, untuk saat ini yaitu per hari ini tanggal 29 Desember itu diwajibkan membawa surat PCR ya. Jika tidak, maka tidak boleh masuk ke pesawat dan tidak boleh terbang. Yang pertama. Dan yang kedua adalah jika teman-teman itu membawa surat PCR ya, maka nanti sesampai di bandara akan dicek suhu badan, juga tes swab ulang ya guys. Jadi sambil menunggu hasilnya itu teman-teman akan dikarantina selama 3 hari. Itu yang bawa surat PCR. Dan jika tidak membawa surat PCR, maka nanti akan dibawa ke Wisma Atlet untuk dikarantina selama 5 hari. Dan akan dites swab 2 kali ya. Jadi kalau yang bawa surat PCR itu cuma sekali, jika tidak membawa surat PCR maka akan dites swab 2 kali guys. Nah, jadi untuk biaya sih gratis ya.
Diperhatikan juga ya masa berlaku surat PCR karena ada salah satu seorang TKW itu gagal terbang dikarenakan surat PCR-nya kadaluarsa sehari. Nah, ini saran dari saya ya guys, karena diwajibkannya membawa surat PCR itu kan sebetulnya hanya beberapa hari saja ya. Karena pemerintah pun memberikan informasi bahwa diwajibkan membawa surat PCR itu hanya sampai tanggal 8 Januari. Jadi mungkin teman-teman jika ingin pulang mending diundur saja, kan cuma beberapa hari saja. Nah, setelah keadaan sudah kondusif atau tidak diwajibkan membawa surat PCR, maka teman-teman baru pulang guys ya. Jadi bersabar dulu untuk beberapa saat saja. Nah, kita bisa irit 3-4 juta, kan lumayan guys ya, hanya menunggu beberapa hari saja. Nah, mungkin banyak juga sih teman-teman yang tanya, kenapa sih harus seribet ini gitu kan? Kenapa sih harus diberlakukan peraturan yang seketat ini? Nah, jadi di sini itu pemerintah Indonesia itu tahu bahwa ya pertanggal 25 Desember itu kan Natal sampai tahun baru, itu yang pasti banyak sekali orang-orang yang bepergian atau mungkin orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Nah, ini peraturan ini itu untuk mengantisipasi karena sekarang ada virus baru ya dari Inggris, bahkan sudah ke Eropa dan sudah masuk ke Hong Kong. Bahkan sekarang ini Hong Kong memberlakukan karantina selama 28 hari sampai 1 bulan guys. Jadi yang memberlakukan peraturan ketat itu nggak cuman Indonesia guys, bahkan ya Arab Saudi pun sekarang malah untuk penerbangan luar dan dalam negeri ditutup dalam waktu 1 minggu, bayangkan. Jadi lebih ketat daripada Indonesia sebetulnya. Nah, jadi saran saya ya bagi teman-teman yang ingin pulang, bersabar dulu sampai keadaan kondusif atau mungkin sampai pertanggal 8 Januari, setelah itu mungkin peraturannya akan berubah gitu guys. Nah, di sini juga saya tekankan ya bahwa setiap hari, bahkan pagi dan sore dan malam pun peraturannya bisa berubah-ubah. Jadi bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia itu harus sering-sering update ya, melihat berita. Jangan sampai nanti peraturannya udah berubah dan teman-teman tidak tahu, akhirnya gagal terbang karena kurangnya informasi seperti itu guys. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Diliput dari suara.bmi.com, pemerintah Indonesia resmi menutup perbatasan darat, laut, dan udara dari kedatangan warga negara asing. Keputusan itu diambil pemerintah Indonesia usai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo hari Senin. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Senin, yaitu tepatnya pada tanggal 28 bulan 12 2020 di Istana Negara Jakarta menyatakan, penutupan sementara itu berlaku sejak tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021 untuk warga negara asing dari semua negara yang masuk ke Indonesia. Oh, jadi per tanggal 1 Januari sampai 14 Januari 2021 itu untuk warga negara asing dilarang masuk ke Indonesia guys. Tapi untuk kita warga negara Indonesia itu masih bisa pulang ke Indonesia. Warga asing yang tiba di Indonesia hari ini Senin, yaitu tepatnya pada tanggal 28 bulan 12 hingga 31 Desember, wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 atau PCR di negara asal yang berlaku 48 jam sebelum jam keberangkatan, serta melampirkan hasil tersebut saat pemeriksaan kesehatan di Indonesia. Jadi kalau untuk warga negara asing itu ya surat PCR-nya itu masa berlakunya hanya 2 hari guys. Dan itu pun masih dikarantina selama 3 hari guys. Ya, jadi masih dikarantina 3 hari, masih dilakukan tes swab 1 kali lagi. Di perbatasan Indonesia, warga negara asing wajib melakukan tes ulang COVID-19 dengan sistem PCR. Dan bila hasilnya negatif, warga asing itu wajib menjalani karantina selama 5 hari. Setelah karantina 5 hari, warga asing tersebut wajib menjalani tes ulang. Dan bila tetap negatif, akan dipersilakan melanjutkan perjalanan di Indonesia. Sementara warga negara Indonesia yang akan pulang dari luar negeri tetap diperbolehkan kembali ke Indonesia
Sesuai aturan pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, namun wajib menjalani persyaratan seperti warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya ya, semoga saja bermanfaat. Jadi pesan saya atau saran saya bagi teman-teman yang berada di luar negeri saat ini, untuk jangan pulang atau cuti dulu ke Indonesia, dikarenakan sangat ribet sekali lah ya, harus ada surat PCR, walaupun ada pun kita masih di karantina begitu. Enggak, maksudnya kalau dulu kan setelah ada surat PCR kita bisa langsung melanjutkan pulang ke rumah masing-masing ya, tapi kalau sekarang ada ataupun tidak kita masih wajib di karantina. Namun kalau ada surat PCR kita hanya di karantina 3 hari sambil menunggu tes swab yang pertama. Nah, yang tidak ada surat PCR itu nanti kita akan di tes swab 2 kali guys, dan itu kita harus di karantina selama 5 hari. Oke guys, itu tadi berita dari saya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, panjang umur, rizki yang barokah ya, dilancarkan rizkinya, diberikan majikan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.